Sobat Maritim, saya Nurul dari Stasiun Meteorologi Maritim Makassar hadir untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca perairan Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk seminggu ke depan. Wilayah Indonesia didominasi angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Cuaca di perairan Sulawesi Selatan pada umumnya secara berawan hingga hujan lebat. Selat Makassar bagian selatan, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan angin permukaan berhembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Gelombang rata-rata 0,75 hingga 1,5 meter dengan gelombang maksimum mencapai 2 meter. Perairan barat Sulawesi Selatan, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan angin permukaan berhembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Gelombang rata-rata diperkirakan 0,5 hingga 1 meter dengan gelombang maksimum mencapai 1,25 meter. Untuk perairan Kepulauan Sabalana, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan angin permukaan berhembus dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Gelombang rata-rata diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter dengan gelombang maksimum mencapai 1,5 meter. Untuk perairan Kepulauan Selayar, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan angin permukaan berhembus dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 15 sampai dengan 40 km per jam. Gelombang rata-rata 0,75 hingga 1,25 meter dengan gelombang maksimum mencapai 1,5 meter. Teluk Bone bagian utara, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan lebat dengan angin permukaan berhembus dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 5 sampai 35 km per jam. Gelombang rata-rata diperkirakan 0,5 sampai dengan 0,75 meter dengan gelombang maksimum 1 meter. Teluk Bone bagian selatan, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang dengan angin permukaan berhembus dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Gelombang rata-rata 0,5 hingga 1 meter dengan gelombang maksimum 1,25 meter. Cuaca di Laut Flores diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan angin permukaan berhembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5-30 km per jam. Gelombang rata-rata 0,5 hingga 1,25 meter dengan gelombang maksimum 1,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca yang saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya, akses di website kami petamaritim.bmkg.go.id. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.
قد جئتكم
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبر إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. In your eyes, Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. reason to smile. Yesterday, today, tomorrow. Ini gimana? Ini aja. Bagusan kacamata ini. Biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Share with a smile you share. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga.
Ini adalah dendang salawat burdah yang dimainkan oleh ibu-ibu majelis taklim di Pompanua, Kabupaten Bone, berjarak sekitar 190 km dari Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Tradisi ini dikenal dengan istilah mambureda. Burdah dalam bahasa Arab artinya qasidah atau lagu-lagu berisi syair pujian atau salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Qasidah Burda aslinya berbahasa Arab, merupakan karya Imam Syarafuddin Al-Busiri. Namun Burda ini sudah berbahasa Bugis. Kiai Haji Ahmad Surur Al-Bugisi Al-Pamanilah yang menerjemahkan kitab Burdah ke dalam bahasa Bugis. Tujuannya agar pesannya lebih mudah dipahami masyarakat. Kiai Ahmad Surur merupakan keturunan generasi ke-6 dari Imataliti Arung Sarasa dan Lasikati Topaleti Ranrengben Tempola. Semasa hidupnya, putra ulama Bugis Al-Allamah Haji Abdul Majid ini mewakafkan dirinya untuk membina umat. Kiai Ahmad Surur adalah imam distrik Pompanua, Kabupaten Bone. Oleh pemerintah, dia diangkat menjadi Kadi Pompanua. Jadi satu-satunya ulama dari sekian banyak daerah kecamatan di Bone itu, dia ditunjuk sebagai Kadi. Dan di mana-mana ada perkara-perkara yang tidak bisa diputuskan dia ke sana. Dia diutus ke sana. Jadi di samping Kadi yang ada di Bone, dialah yang banyak juga diberikan wewenang untuk memutus perkara-perkara terutama mengenai pernikahan di beberapa kecamatan yang ada sampai di perbatasan Sinjai, ada namanya di situ Kejuara, sampai di sana itu dia melakukan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan atau kawin lari apa, sehingga menurut nenek saya itu di rumah itu kalau setiap hari ada saja orang yang ada saja orang yang kawin lari dan ditampung di rumah, baru diurus. Kan waktu itu belum ada administrasi pernikahan, jadi keputusannya tergantung pada kadi. Kiai Haji Ahmad Surur, ulama yang gigih menguatkan tradisi Islam.
Untuk menyemarakan pembacaan Barasanci, Kiai Ahmad Surur membuat sendiri gendrang atau rebana yang masih terpelihara hingga kini. In your eyes, Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. to smile. Yesterday, tomorrow. Ini gimana? Ini aja. Bagusan kacamata ini. Biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Share with a smile you share. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, merupakan rujukan pendidikan vokasi dan profesi tenaga kesehatan paling berpengaruh di kawasan tengah dan timur Indonesia. Poltekkes Kemenkes Makassar dalam mewujudkan visi misinya sebagai institusi pendidikan kesehatan dengan keunggulan pada kesehatan, perkotaan atau urban health. Di masa pandemi COVID-19 ini, Poltekkes Kemenkes Makassar tetap mampu menjamin mutu lulusannya sebagai tenaga kesehatan yang akan bekerja baik dalam dan luar negeri. Tetap survive menghadirkan output tenaga kesehatan dengan standar mutu dan kualitas berdasarkan jaminan akreditas institusi dan PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar mengelola 8 jurusan, di antaranya informasi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Makassar bisa diakses di Poltekkes Kemenkes Makassar. Pilihan terbaik untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan unggul di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayo belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya,
keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Ahmad Surur, ulama yang gigih menguatkan tradisi Islam. Untuk menyemarakan pembacaan Barasanji, Kiai Ahmad Surur membuat sendiri gendrang atau rebana yang masih terpelihara hingga kini. Melalui pendekatan kedua tradisi budaya inilah, Kiai Haji Ahmad Surur Al-Bugisi Al-Pammani melakukan syiar agama Islam di Bone Utara dan sekitarnya. Pendekatan budaya tradisi Mambureda dan Barasanji atau pembacaan Barasanji merupakan cara Kiai Ahmad Surur untuk membentengi masyarakat dari pengaruh budaya kolonial Belanda. Kiai Haji Ahmad Surur yakin tradisi Barasanji dan Mambureda ini mampu merekatkan ukhuwah Islamiyah, sekaligus menjadi media komunikasi penyampaian wawasan keagamaan kepada masyarakat. Berdasarkan catatan harian beliau pada periode 1925 sampai 1932, ada beberapa hal yang saya bisa simpulkan. Yang pertama, beliau melakukan integrasi antara budaya yang dibawa oleh pendatang Hadramaut, keturunan dari Syekh Abdullah Bafadal yang menyebarkan Islam di Bone Utara, dengan tradisi di masyarakat. Kenapa beliau melakukan hal ini? Karena pada saat itu ketika Pomponua menjadi ibu kota Afdeling Bone, pejabat-pejabat Belanda seringkali melakukan pesta, di mana Andre Guruta Ahmad Surur menganggap bahwa pesta ini memungkinkan menggerus nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sehingga kemudian Andre Guruta Ahmad Surur melakukan akulturasi budaya Hadra yang dibawa oleh pendatang dari Hadramaut itu, kemudian
diintegrasikan dengan tradisi masyarakat di Pompanua yang dianggap senafas dengan Islam. Beliau kemudian membuat genderang yang diameternya kurang lebih 50 cm, terbuat dari akar pohon. Dan tradisi mak genderang ini mewarnai setiap hajatan masyarakat, dari kelahiran, kemudian pernikahan, menebar benih, kemudian panen, dan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan lainnya. Dan sebelumnya diawali dengan pembacaan barzanji dan burdah dari kalangan ibu-ibu. Ini yang beliau lakukan dalam rangka membentengi masyarakat dari pengaruh budaya yang dicoba diinfiltrasikan oleh pejabat-pejabat Belanda pada masa itu, pada awal 1900. Kemudian sekaligus juga sebagai upaya untuk menguatkan nilai-nilai masyarakat. Kiai Haji Ahmad Surur juga aktif menggelar pengajian-pengajian dan merintis pembangunan masjid, serta mengembangkan madrasah yang dirintis oleh kakeknya, Syekh Haji Abdul Hayy Madrasah. Untuk mengembangkan agama yang dipelajari di Mekah, maka beliau ada seorang Arab namanya Syekh Bafaddal, itu yang mengajak dia supaya bahkan diberikan lokasi di satu tempat namanya Kampung Baru. Nah, disitulah beliau bikin langgar, tempat salat, dan disitulah di samping mengajarkan anak-anak di rumah, yang diajar itu keluarganya saja dulu. Ada iparnya, ada ya orang-orang dekat di situ yang belajar agama. Pada masa itu, pengajian memegang posisi sentral dalam melahirkan pemuka-pemuka agama, misal parewasyara, yaitu imam, khatib, dan doja. Sebelum Syekh Abdul Hayy berangkat ke Mekah, beliau membina pengajian di rumahnya. Kemudian sepulang anaknya setelah bermukim selama 20 tahun di Mekah, itu kemudian pengajian itu dilanjutkan oleh anak-anaknya. Kemudian setelah Abdul Majid pulang dari Mekah, pengajian tersebut dilanjutkan lagi oleh Abdul Majid. Dan sepeninggal Abdul Majid, pengajian yang dirintis oleh leluhurnya itu kemudian juga dilanjutkan oleh Andre Guruta Ahmad Surur. Apa peran penting daripada pengajian ini pada masa itu? Bahwa pada masa itu belum berdiri lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Arabia Islamiyah di Bone, juga Madrasah Asadiyah di Sengkang, sehingga calon-calon parewasyara baik pada unsur imam, qadi, imam maupun khatib itu dibentuk dari halakah-halakah atau pengajian-pengajian yang dibina oleh ulama-ulama Bugis di rumahnya atau di masjid. Inilah kemudian menjadi inkubator lahirnya calon-calon parewasyara yang ke depan menggantikan peran guru-gurunya di tengah masyarakat. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Nil kan? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Bagusan kacamata ini, biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga.
waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang. Aku bawa gado-gado. Aku ayam betutu Bali. Bubur Manado, Jo. Eits, jangan lupa berdoa dong. Tapi aku berdoanya beda loh. Aku juga. Siap kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama. Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa. Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayah belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjuangannya menghadapi kolonial Belanda, Kiai Ahmad Surur mendirikan perkumpulan Yong Berejama yang memusatkan aktivitasnya berbasis masjid. Kiai Ahmad Surur menyadari kaum muda adalah potensi yang harus digerakkan untuk memajukan dakwah dan pembinaan umat. Pompanua sebagai ibu kota Onder Afdeling itu tentunya pada saat itu lalu lintas informasi cukup intensif. Apa yang terjadi di Makassar, apa yang terjadi di Batavia itu juga dibaca oleh tokoh-tokoh masyarakat, pejabat-pejabat Belanda di Pompanua. Oleh karena itu ketika pada tahun 1926 ketika terjadi Kongres Pemuda II di Batavia yang melahirkan Yong Celebes, Yong Sumatera dan sebagainya, ini kemudian gerakan ini diadopsi oleh Andre Guruta Ahmad Surur dengan membentuk Yong Berejama. Kalau diistilahkan sekarang adalah remaja masjid. Yong Berejama inilah yang kemudian menggerakkan seluruh aktivitas yang berbasis di masjid. Andre Guruta Ahmad Surur berharap bahwa eksistensi Yong Berejama ini dengan aktivitasnya di masjid mampu menjadikan masjid sebagai titik epicentrum untuk menebar kebaikan di sekitar lingkungannya. Masjid menjadi titik pusat aktivitas sosial kemasyarakatan, dan ini yang dilakukan oleh Andre Guruta Ahmad Surur. Meski tak banyak menulis sendiri kitab, namun Kiai Haji Ahmad Surur mewariskan sejumlah kitab-kitab dari leluhurnya. Salah satunya Mushaf Al-Quran tulisan tangan ini. Mushaf Al-Quran ini ditulis pamannya Ahmad Umar pada tahun 1841. Keluarga besar Andre Guruta Ahmad Surur masih menyimpan Mushaf Al-Quran yang ditulis oleh pamandanya, yakni Ahmad Umar. Al-Quran tersebut bertahun 1841 ditulis di Mekah.
Kemudian juga ayahandanya meninggalkan beberapa catatan manuskrip berupa khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, juga tulisan tentang ilmu falak dan ilmu tarekat. Kiai Haji Ahmad Surur Al-Bugisi Al-Pammani tidak mewariskan emas, rupiah, dan harta yang banyak. Tapi Kiai Ahmad Surur mewariskan pusaka yang tidak ternilai harganya, yakni keteladanan dan kebijaksanaan. Kumandang azan maghrib menandakan bahwa kita telah menang melawan hawa nafsu seharian. Kami, Ketua dan segenap anggota Ikawan DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan bagi segenap umat Islam di Makassar dan di Indonesia pada umumnya. Semoga bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan maghfirah, rahmah, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan Ramadan tercipta karakter keislaman kita agar terbina jiwa insan yang peduli dengan kehidupan sosial kemasyarakatan.
melalui zakat, infak, dan sedekah. Pastikan semangat Ramadan senantiasa terpatri di dalam hati dan selalu menyala dalam jiwa setiap saat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga prokes untuk keselamatan bersama. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa telah tiba. Bulan suci yang penuh pengampunan. Bulan yang penuh maghfirah. Mungkin selama ini di antara kita ada salah dan hilaf. Waktunya kita saling memaafkan. Saya HM Nurdin Halid mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, maka hiasi dengan senyuman. Kami segenap keluarga besar Universitas Ushuaia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati yang tua, hargai yang muda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudiman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya umat muslim di Sulawesi Selatan, mari kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan ini dengan sepenuh hati, dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, serta memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita menjadikan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, sekaligus sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, olehnya kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk menjaga keimanan kita, menjaga juga kesehatan kita dengan asupan imun dan gizi serta mental kita yang lebih baik. Kita berharap Ramadan kali ini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mencapai derajat takwa. Selama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar,
dengan ini mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberikan rahmat, diberikan hidayah, dan tentunya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat ke semua, salam untuk keluarga tak semua. Jaga kesehatan tak. Berbagilah makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa, maka puasamu akan terasa lebih bermakna. Saya, Andi Suhada Saipele, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Taburlah kebaikan kepada siapapun, insya Allah kebaikan akan datang menghampirinya. Surya turun ke peraduan, maghrib pun tiba di riasan, tanda puasa wajib dibatalkan. Saya, Haji Andi Nurhaldin Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan pahala, kedamaian, dan kebahagiaan yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan Ramadan bukan dilihat dari seberapa mewah dan banyaknya santapan berbuka yang dihidangkan. Kebahagiaan Ramadan tercipta karena rasa syukur setelah kuat menahan semua cobaan saat berpuasa. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehari sudah kita menahan lapar dan dahaga. Kini tibalah waktunya kita menantikan waktu berbuka puasa. Kami, keluarga besar PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك
عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
La ilaha illallah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil khaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafah wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana telah Engkau janjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'din. Sahabat celebes people yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tanpa ada rasa kesyukuran di dalam dirinya, maka tidak akan pernah merasa cukup. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Firman Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau mensyukur nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan. Jika engkau mengkufurinya, maka azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada perjumpaan kita kali ini, saya akan menyampaikan tema yang berjudul kesyukuran kita terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran kita yang mana? Manusia ini tidak akan pernah merasa cukup kalau tidak mensyukuri nikmat Allah. Di belakang kita lihat ini, begitu indahnya Allah hamparkan laut yang begitu luas yang indah, bumi yang datar yang begitu luas dan indah, yang kita mesti harus syukuri kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Apa jadinya ketika laut ini akan tumpah ke darat, bumi ini akan berhambur begitu dahsyat. Iza zulzilatil ardu zillalaha, ketika bumi hancur sehancur-hancurnya, berguncang sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, ketika bumi mengeluarkan isi perutnya, tak ada lagi langit yang terbina di atas kita. Was samaa binaa, langit pada saat itu pecah. Idza syamsu kuwirat, ketika langit tergulung, matahari tergulung. Wa idza nujumun qadarat, yang jatuh adalah bintang dan meteor. Wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung meletus, air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan. Wa bussatil ardu bassa, berterbangan bagaikan debu. Apa jadinya ketika hal itu terjadi kepada kita? Hari itu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak ada satu pun yang mampu menolong dirinya, menolong harta bendanya, orang dicintainya, orang disayanginya, my life-nya, my heart-nya, my lope-lopenya, masing-masing kok. Karena pada hari itu wal amru yauma idzil lillah, pertolongan itu hanya datangnya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi masih kita diberikan kenikmatan oleh Allah, syukuri. Apa yang sedikit ini kalau disyukuri pasti akan cukup. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan cukupkan baginya. Allah akan cukupkan baginya. Rasa kesyukuran yang mencukupi kita. 1 juta itu tidak akan cukup kalau tidak ada rasa syukur. Dalam sebulan 1 juta tidak cukup kalau tidak ada kesyukuran. Tapi karena dia mensyukuri kenikmatan Allah, maka dia cukupkan apa yang Allah titipkan kepadanya. Pemirsa, sahabat, celebes people yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu Anda pahami, yang ada di sampingmu saat ini, jika engkau tidak mensyukurinya, maka kesyukuran itu tidak akan merasakan cukup bagi dirimu. Di dalam kebutuhan sehari-harimu tidak akan pernah cukup ketika tidak ada kesyukuran. Dan kesyukuran itu akan memberikan kecukupan di setiap
kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Dan apabila engkau mengkufuri nikmatku, kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid, maka azabku sangatlah pedih. Azabku sangatlah pedih. Kata Allah, apa yang Allah akan berikan azab kepada kita karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah akan bongkar langit, jatuh langit di atas kita, bumi ini berguncang, tidak ada lagi yang bersahabat kepada kita. Karena kenapa? Rasa tidak syukurnya manusia. Sudah dihemparkan laut yang begitu indah biru, tapi masih saya dihancurkan dengan beberapa penghancuran. Maka yang kalian yang selalu ngebong-ngebong di dalam laut itu berhentilah. Ini kesyukurannya Allah nikmatkan kepada kita, titipkan nikmat kepada kita, jaga dengan baik. Kesyukuran ini terkadang hilang diakibatkan karena kerakusan. Yang terkadang kita berdiri di atas kebodohan, menari-menari di atas kemunafikan. Padahal sesungguhnya kita tidak tahu bahwa kita ini dalam kehancuran yang sebenarnya nyata di hadapan mata kita. Maka mari kita syukuri nikmat Allah sedikit yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita syukuri, semua itu akan terasa cukup, semua itu akan terasa nikmat, semua itu akan terasa banyak menurut kita. Karena kenapa? Disyukuri. Makanya syukuri apa yang ada. Hidup adalah karunia, hidup adalah kenikmatan, hidup adalah kebahagiaan. Sebentar ini yang nyaman diakibatkan karena apa? Diakibatkan karena kita syukur. Banyak sekali kita lihat, mungkin di bawah sana, di luar sana, atau jauh ke sana, sudah dikasih kenikmatan oleh Allah. Udara yang begitu hampa, luas, oksigen yang begitu murni, tapi belum saja mensyukuri nikmat Allah, dihancurkanlah udaranya. Bom meletus, atom dibombardir dengan segala arah. Akhirnya apa yang terjadi? Kacau balau. Langit tak lagi menggambarkan oksigen yang murni, hanya menggambarkan oksigen yang penuh dengan pencemaran udara. Penyakit di mana-mana, wabah melimpah, tak henti-henti. Pada saat hal itu tersebut terjadi, barulah dia mengangkat tangan kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah ampuni kami. Di mana ketika Allah masih memberikan kesempatan? Di mana kalian ketika Allah masih memberikanmu luang waktu yang begitu besar, yang begitu banyak? Di mana kalian pada saat itu? Kau sia-siakan waktumu, kau sia-siakan segalanya Allah titipkan kepadamu. Ketika Allah sudah murka kepadamu, apa yang terjadi pada saat itu? Semua yang ada di sampingmu yang menjadi kenikmatan kini menjadi keburukan bagimu. Diakibatkan karena tidak adanya kesyukuran di dalam hati seorang hamba manusia. Itulah manusia, rasa puasnya memang tak ada. Kalau mau dicari kecukupannya pasti tidak akan pernah cukup. Olehnya itu sebagai kesimpulan, pemirsa, selebes people yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri apa yang ada. Kenikmatan yang Allah berikan ini syukuri. Semoga kesyukuran ini Allah tambahkan kenikmatan untuk kita semua, tambahkan kebahagiaan untuk kita semua. Tapi jika engkau mengkufurinya, maka azab Allah, ingat, azabnya Allah sangat pedih. Oke guys, maka mari kita semua syukuri nikmat Allah. Jalankan waktu-waktumu, jangan lupa sujud kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Karena tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah yang tinggi, tanpa khawatir saat mendarat, karena ada landasan aman yang menanti. Teruslah berjalan jauh, jangan ragu sampai tujuan, karena jalanan nyaman panjang terbentang. Ciptakanlah karya-karya besar, berani maju mengambil risiko, karena kekuatan besar senantiasa menopang. Dan di saat pulang, peluk hangat keluarga tercinta. Tidak usah takut, ketulusan akan selalu melindunginya. Boswa Semen, puluhan tahun membangun negeri, dipercaya untuk karya besar, dicintai oleh Indonesia.